saya lebih pemalu, Kak. Oh, ini berarti langsung aja ya Langsung masuk aja ke Kak, coba Kak, ke tema sesi. saya. Betul. Tuh, Kita masuk ya teman-teman ke sesi pertama oleh Kak Sultan. Siap-siap ya yang mau oke. nyatet karena ini kita akan mendengarkan materi yang sungguh-sungguh kayak Eki penting deh. Betul nggak Kak Benar, Sultan? benar banget Kak. Insight buat nih buat teman-teman semua yang masih suka Mm-mm. apa namanya bingung dengan jurusannya gitu kan. Terus mereka mau kemana ke depannya bagaimana gitu kan. Ini bakal kita Betul. bahas bareng-bareng semuanya. Ya, buat kalian yang masih galau, bingung mau ambil jurusan apa, ini saatnya dapat pencerahan dari Kak Sultan nih ya. Ya, Jangan apa sampai nih? pilih jurusan cuma karena ikut-ikutan tetangga Ya, atau ikut-ikutan benar. apa ajar ini orang kalau dalam orang Jawa itu. Atau enggak ya ngikutin itu loh yang kalian suka pacar atau crush gitu. Kan itu enggak boleh ya. Benar. Yuk Kak Sultan, Benar Kak. waktunya kita serahkan ke Kakak. Boleh. Boleh di-sharing dulu Kak ininya untuk Iya. PPT-nya. Oke, sih bentar. Bentar dulu. Sik. Hmm, mohon maaf ya Kak, ini nggak bisa buat share ya. Buat Karena share nggak bisa? nggak nggak bisa ini. Sebentar Kak. Ya, Itu apa tulisannya Kak? ya, sik. Tetap nggak bisa ini. Nggak bisa. Sik, bentar. Bisa nggak Kak? Nggak, masih masih nggak bisa ini. Soalnya katanya allowing sharing for this meeting dari host gitu. Oh, berarti bentar. Saya harus jadiin kakak hostnya dulu. Sebentar ya. Ya, Wait. Saya lupa ya. Maaf ya teman-teman ya. Kita agak sedikit terlambat ya. Saya kelupaan. Kok mana ya tadi hmm, Oke, sebentar ya. Has to make house. Oke, oke sudah Kak. Halo Kak, udah ya Kak? Bisa di share screen Kak, boleh? Oke, sip. Apakah sudah kata teman-teman layarnya di ini di layar screen? Sudah ya. Sudah Kak. Kak, Halo? ya, ayo Kak, sudah. Ini di saya belum ditampil ini Kak. Bentar. Ini hilang saya screen-nya. Sudah Kak. Halo? Halo, sik, bentar. Udah, sik, tak share lagi ya. Oh, Oke. nggak bisa lagi. Soalnya ini masih host is allowing gitu ya apa ini Halo. Kak? Ini udah saya jadiin host bentar. Bentar. Udah di sini udah Waduh, ini Kak. Oh, make host masih mau lagi sih. Yes. Oke. Udah oke. amin tuh Kak. Sudah, sebentar. Oke, Sudah. Silakan dicoba Kak. sudah ya Kak ya. Oke. Hmm, Sudah. sudah. Bisa dimulai. Oke. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih ya buat teman-teman semua yang sudah mau meluangkan waktunya ya ikut webinar kali ini. Nah, tentunya di kesempatan kali ini ya saya bakal membahas ya tentang pemilihan jurusan yang tepat gitu ya. Tentunya di sini dengan bertemakan ya how to choose your college major based on your passion gitu kan ya. Tentu di sini kita bakal sekelas membahas lebih dalam lagi ya bagaimana cara kita untuk bisa memilih jurusan yang tepat ya sehingga karir kita ke depannya itu akan lebih cemerlang gitu ya teman-teman ya. Oke, boleh next Kak. Nah, oke. Apa sih itu memang itu jurusan kuliah ya? Jurusan kuliah itu adalah bidang studi utama yang kita ambil di perguruan tinggi itu ya teman ya. Dan menentukan kalian dan jalur karir yang bagus tuh di masa depan tuh ya. Jadi teman-teman ya, sebelum kita memilih jurusan ini ya, tentunya kita kan akan melakukan suatu hal yang kita itu harus tahu gitu kan. Oke, kita contoh gini, saya memilih jurusan ini kan. Nah, jadi saya tuh harus tahu ya kemampuan saya tuh di mana gitu kan. Terus juga yang pasti jurusan ini tuh dicocokkan sebelum kita tuh masuk kuliah itu SMA ya teman-teman ya. Nah,
Jadi kalau misalkan teman-teman semua masih bingung nih ya buat pemilihan jurusan tepat bagaimana, nah nanti di satu slide bakal saya jelaskan kembali teman-teman ya. Boleh di next slide Kak. Oke, nah kenapa pentingnya jurusan yang tepat ya? Karena ya nih, jurusan itu berpengaruh besar pada kebahagiaan serta performa akademik. Nah, gini teman-teman ya, kalau misalkan kita udah memilih jurusan tepat nih ya, jurusan tepat, terus juga kita udah tahu lah itu setelah katanya apa yang kita bakal lakukan jurusan tersebut ya, otomatis itu adalah faktor kebahagiaan pada diri kita teman-teman ya. Jadi kita tuh di sini ya otomatis ya nggak stres gitu kan ya, nggak apa istilah katanya ya, nggak benar-benar mendamin banget gitu loh untuk apa yang udah kita fokusin gitu kan. Dan tentunya juga kita nilainya bakalan bagus teman-teman ya, performa akademik menaik gitu kan ya. Jadi misalkan ketika kalian kuliah gitu kan, ketika kalian UAS atau kalian laprak atau lain sebagaimana gitu kan, kalian bakal nilai kalian tuh bakalan bagus akademiknya ya. Dikata kalian tuh bakal meningkatkan secara akademik kalian juga ya. Terus juga memunculkan karir jangka panjang. Ya, karir jangka panjang ini juga berkaitan dengan jurusan juga ya sama ya performa akademik kita gitu kan ya. Jadi dengan kita jurusan yang tepat dan juga performa akademik baik, tentu itu akan membuat kita ke depannya itu lebih apa namanya? Lebih meningkatkan suatu hal yang bagus buat kita gitu kan ya. Lalu yang kedua, desain itu sesuai dengan minat dan bakat. Nah, berbat teman-teman nih ya. Nah, untuk minat ini kan, minat itu adalah suatu hal yang memang kita benar-benar minatin ya, keinginan besar kita untuk yang benar-benar kita pengen minati gitu kan ya. Dan bakat ya, bakat itu kan adalah hal yang emang benar-benar kita kuasai sejak dari lahir gitu kan ya. Misalkan kalian bakat apa, nyanyi atau main apapun itu, segala macam drum band ya kan. Nah, di sini kita bakal tahu gitu kan ya. Setelah kita bakalan tahu minat dan bakat kita, otomatis kita bakal lebih belajar lebih menyenangkan sama meningkatkan motivasi kita gitu kan. Jelas dong. Kenapa? Karena kan ketika kita sudah memiliki minat dan bakat ya, otomatis kita akan meningkatkan motivasi kita nih untuk meningkatkan ke depannya gitu, mau gimana gitu kan ya. Oke. Lalu yang ketiga itu memilih jurusan tepat, membantu membangun jaringan ya. Mungkin istilah katanya sekarang tuh ordal kayak teman ya. Jadi ketika kalian itu sudah memilih jurusan tepat ya otomatis kalian bakal dapat jaringan dong, jaringan luas tuh, pertemanan yang luas gitu istilah katanya gitu kan ya. Jadi jangan sampai nanti kalian memilih jurusan yang abal-abalan ya sehingga ya itu nggak berpengaruh pada apa-apa kalian pada kalian itu ya. Bu next Kak. Nah, selanjutnya itu adalah dampak jurusannya teman. Nah, di sini dampaknya ada 3 poin. Nah, saya bakal sekelas bahas ya. Pertama pasti bener ya, ini sebelumnya ketika kalian salah jurusan ya, otomatis kalian tuh bakal kurang motivasi belajarnya gitu kan. Kenapa ya? Karena kalian salah jurusan tuh kan. Kalian udah berusaha untuk meningkatkan motivasi belajar kalian, tapi ya kalian nggak bisa karena kalian tuh benar-benar nggak paham gitu lah. Kalian di jurusan apa, terus juga kalian bingung kan mau arah ke depannya gimana, kalian ke depannya gimana gitu kan ya. Lalu resiko drop out, DO, ya udah jelas gitu kan ya. Karena ketika kalian sudah di satu jurusan itu yang itu benar-benar susah banget, hard banget gitu kan ya. Arti kata kan tiap jurusan itu kan memiliki mental itu kan. Contoh nih ya, misalkan teknik terus sama dokter gitu kan ya. Nah itu kan pasti mereka banyak banget tuh namanya uh, laprak gitu kan, laboratorium atau lab-lab gitu segala macamnya ya. Otomatis kalian tidak akan bisa bertahan karena memang kalian tidak bisa mempertahankan IPK kalian gitu teman-teman ya. Lalu yang ketiga tuh sulit mendapatkan pekerjaan yang sesuai ya, benar gini teman-teman ya. Kalau misalkan teman-teman semua itu apa namanya memiliki jurusan yang tidak sesuai ya, otomatis teman-teman bakal tidak mendapatkan pekerjaan yang sesuai gitu ya, karena kalian tuh nggak tahu gitu kan, kalian tidak mencari tahu gitu kan, jurusan kalian ini mengarah kemana gitu kan, dan juga yang pasti ke depannya itu ya kalian bakalan dapat kerjaan itu sulit lah ya, karena tidak sesuai dengan apa yang kalian ambil gitu. Boleh next slide Kak. Nah, ini dia nih ya, penyebabnya juga nih. Jurusan yang pertama itu tekan dari keluarga ya, terus juga pengaruh dari teman, terus juga minim informasi tentang jurusan dan prospek kerja. Nah, yang pertama ini tekan dari keluarga ya. Misalkan nih ya, saya tuh ada keluarga saya tuh yang emang benar eh untuk saya tuh buat masuk ke jurusan ini gitu kan. Tapi saya tuh nggak apa namanya nggak bisa masuk jurusan ini karena emang saya tuh nggak tahu gitu kan ya. Gimana caranya itu eh karir depan tuh bagaimana itu kan. Terus jurusan ini tuh memang benar-benar nggak sesuai dengan apa yang saya mau gitu kan. Tapi karena dari keluarga, ya karena keluarga mungkin udah berpengalaman dari brand kita ya. Jadi mereka itu kayak, gue di sini aja lah gitu kan. Karena karirnya juga cukup lumayan panjang gitu kan. Dan juga di sini tuh kalian tuh bakalan nge-stress tuh kan ya. Karena juga ya ini nih faktor ya kan tekan dari keluarga gitu kan ya.
Lalu pengaruh dari teman. Nah, biasanya ini orang kayak gini banyak ya teman karena mereka itu ya biasanya itu FOMO-an gitu kan ya. Mereka ngikut teman gitu kan ya. Misalkan saya punya teman, dia tuh pengen masuk ke FK. Nah, saya ikutan dia ke dia gitu kan ya. Padahal saya tuh nggak tahu FK itu apa gitu kan ya. Terus juga mereka belajar apa gitu kan ya. Jadi saya ikutan teman aja gitu kan ya. Dia bisa ya saya nggak bisa gitu ya. Karena saya nggak tahu gitu kan. Saya mau ngarah ke mana gitu kan. Nah, lalu yang ketiga, minim informasi dan tentang jurusan dan prospek kerja. Nah, ini teman-teman nih, ini yang paling penting nih. Nah, ketika kalian itu memilih jurusan ya, kalian itu harus tahu banget tentang jurusan kalian itu dan prospek kalian depannya gimana. Misalkan ya, saya memilih komunikasi, ya saya harus tahu dulu nih, komunikasi itu mau ngarahnya mau kemana gitu kan. Dan juga prospek kalian itu seperti apa, nanti kerja bakal di mana gitu kan ya. Dan juga tentunya itu ketika kita tahu semua ini ya otomatis kita nggak akan saja gitu kan ya. Nah, karena banyak banget nih fenomena-fenomena yang dimana anak-anak itu ya, anak-anak ya Indonesia gini ya, banyak yang minim informasi tentang jurusan mereka, terus juga prospek karir di mana gitu kan. Dan juga eh, tidak mereka tidak tahu itu kan mau mengarahkan ini kemana begitu. Boleh nasihat Kak? Oke, dan terus di sini ada cara menghindari nih salah pilih jurusan gitu kan. Yang pertama, yang kayak saya bilang di awal tadi ya, kenali minat dan bakat kalian itu kan ya. Kalian minatnya kemana dan bakat kalian itu apa gitu kan ya. Karena ketika kita udah tahu ya bakat dari apa ya, karena bakat itu kan dilatih dari kecil itu kan ya. Otomatis kalian tuh harus tahu, misalkan kalian di bidang seni, ya kalian harus tingkatin terus di bidang seni itu kan ya. Lalu riset tentang jurusan dan peluang kerja. Nah benar nih, ini yang sebelumnya gitu kan, yang udah saya jelaskan tadi. Kalian harus tahu dulu tuh informasi tentang jurusan kalian dan prospek kerja kalian gitu kan, supaya kalian tuh nggak salah jalan gitu kan, supaya kalian tuh nggak salah jalan juga gitu kan ya. Lalu juga konselnya dengan konselor akademik gitu ya. Kalian di sini punya salah satu mentoring atau konsultasi kayak contohnya di sekolah itu kan BK ya. Kalian konsul aja gitu sama mereka itu kan kayak tanya kira-kira untuk ngambil jurusan ini bagus nggak ya, terus juga speknya gimana gitu. Boleh di next slide Kak? Nah, di sini teman-teman ya ada data ya by IDN Times 2024. Di sini tuh ada sekitar persenannya ya dari tekanan orang tua itu sekitar 25,7% ya seperti yang saya bilang itu tekanan dari keluarga ya. Misalkan ya orang tua itu menuntut kita tuh jadi ini ya kita mau nggak mau kan harus dengarkan kan karena emang tuntutan dari orang tua itu ya seperti itu karena orang tua tuh tahu itu kan mana yang terbaik itu kan. Terus juga di sini ada ikut teman ya tadi saya bilang tuh yang komoan itu yang sebanyak 30% gitu kan ya, sehingga mereka itu karena mereka ikutan jadi ya mereka tuh benar-benar kesat gitu loh, kayak salah kata tuh apa ya, benar-benar mereka itu nggak tahu gitu mereka mau jalan kemana gitu kan, terus mereka salah satu mereka tersesat di jalan gitu teman ya. Terus juga salah jurusan, nah benar banget teman ya, contohnya juga salah satu faktornya itu menurut saya itu juga karena mereka nggak tahu tuh bakat mereka gimana, minat mereka di mana itu kan, sehingga ketika mereka sudah masuk tersebut ya mereka baru merasakan kayak mereka tuh nggak bisa beradaptasi dengan apa yang ada di sini tuh. Jadi emang benar-benar mereka ini kehajusan juga gitu kan. Jadi nggak menunjang kalian mereka untuk ke depannya gitu ya. Boleh next slide Kak. Oke, kenapa sesuai minat? Nah, di sini jelaskan ya. Bahwa studi Harvard Business Review nih, dia menunjukkan bahwa orang yang bekerja sesuai pesan 3 kali lebih produktif dan bahagia itu kan. Nah, ini yang seperti saya bilang awal-awal ya, kalau misalkan kita tuh udah sesuai dengan apa yang kita mau, apa yang kita minati, dan apa yang kita mau ya, itu otomatis kita ketika nanti kita kerja ya, kita udah sesuai nih dengan apa yang kita mau nih, tujuan nih, jurusannya nih. Misalkan saya sebagai seorang komunikasi gitu kan ya, terus saya lulus sebagai seorang apa misalkan jurnalis, copywriter atau juga jadi PR ya public relation kayak humas itu kan ya. Otomatis saya akan mengenjoy kerjaan tersebut ya karena saya merasa kayak saya punya kemampuan di bidang tersebut tuh. Jadi saya tidak salah arah gitu. Oke. Boleh nasihat Kak? Nah, ini adalah salah satu platform ya teman-teman ya. Jadi bagi kalian yang misalkan bingung ya, aduh mau tes di mana ya gitu ya. Nah, di sini ada salah satu 3 platform tools yang bisa membantu kalian untuk menentukan jurusan kalian gitu ya. Nah, ini ada yang pertama tuh tes minat bakat ya, career aptitude test, terus yang kedua ada Holland Coded Ariesek test ya, terus juga ada MTI Functional test gitu ya. 3 ini bisa kalian cobain langsung aja nanti ya kalau misalnya memang kalian mau mencoba, siapa yang mencoba gitu kan ya. Boleh kan next slide? Nah, ini dia nih ya. Untuk tipsnya itu adalah kita mengenal diri sendiri gitu ya.
kita harus nyari dia benar nih yang saya bilang tadi juga ya, yaitu adalah refleksi kegiatan yang kita sukai gitu kan ya. Misalkan kalian sukanya apa ya kan harus benar-benar tahu tuh kan kalau misalkan kalian suka itu gitu kan. Terus juga kalau misalkan kalian juga suka itu ya kan harus benar-benar rutin gitu untuk kegiatan tersebut. Jadi jangan sampai kalian itu apa yang udah kalian suka itu malah terhambat gitu, malah kalian tuh jadi benar-benar yang tadi kalian suka tuh ya udah kan harus apa namanya percaya diri tuh kalau misalkan kalian tuh bisa untuk tersebut gitu kan. Nah terus juga catat nih mata favorit. Nah biasanya untuk jurusan sekarang ya di kurikulum itu kan dia itu kan belajar banyak ya kalau saya pas kelas 10 itu kan. Jadi untuk siswa ini tuh mereka tuh bingung gitu kan, nah, mapel apa nih yang mereka suka nih. Jadi mereka itu penting banget nih untuk nyatet ya, untuk kita itu bisa ke depannya itu fokus tuh ya. Oh saya misalkan di geografi, oke saya di geografi saya bakal bagusin nilainya gitu kan ya. Terus juga sama apa nih yang IPS, ekonomi. Ya udah ekonomi dua mapel ini kan harus benar-benar catat mata pelajaran kalian untuk kalian tinjau kembali itu untuk kedepannya gitu kan ya. Lalu coba magang atau proyek kecil di bidang yang diminati. Nah, ini mungkin kalau misalkan bagi anak siswa-siswi ya mungkin bisa lomba ya ceritanya ya untuk mengetahui gitu ya bagaimana nih kita di bidang apa gitu kan, kita bisa nggak nih misalkan saya di lomba apa nih debat gitu kan ya, itu kan hukum ya, arti kata ya mungkin mapal mendukung itu ya mungkin bahasa Indonesia bagaimana itu. Nah kalian ikut-ikut semacam lomba gitu ya untuk mencari tahu nih kalian tuh di mana gitu kan kemampuan kalian itu kan supaya kalian tuh nanti tuh nggak tersesat di jalan gitu kan ya. Oke, boleh nasihat kak. Nah ini waktu tinggal 10 menit lagi teman-teman ya, nanti bakal di share lagi linknya, kalian coba join ya. Oke, di sini ada yang namanya itu hubungan jurusan dan masa depan. Jurusan itu adalah awal, tapi skill, pengalaman, dan networking itu yang menentukan kalian dan kepanjang. Maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya gini, jurusan itu adalah yang kita pilih kan awal-awal kita masuk ke perkuliahan gitu kan ya. Oke, setelah itu kita kan nggak mungkin ya, nggak mungkin dapat dua ini nih. Kan kita punya pengalaman, otomatis kita punya skill dan punya pengalaman, otomatis kita juga punya networking gitu kan ya. Dan jelas itu kan. Jadi ketika kalian udah di satu jurusan itu, ya pastikan bakal ketemu orang-orang yang hebat juga seperti kalian itu kan ya. Jadi itu juga menentukan ada kepanjang kalian gitu kan. Karena mereka itu bisa mungkin membantu kalian, tuh kan bisa segala macam tolong menolong kalau misalkan kalian butuh bantuan mungkin info kerja atau magang segala macam. Itu seperti itu teman-teman. Jadi jangan lupakan ini ya ketika kalian di kuliah kan harus punya ini nih. Yang pertama tuh pengalaman, lalu skill, lalu networking gitu kan ya. Gitu teman-teman ya. Boleh reset kak. Ini buru ya teman ya, soalnya waktu udah mau habis nih. Studi kasus, nah ini ada kasusnya nih ya. Saya memilih jurusan teknik nih karena tekanannya, tapi passion saya di bidang seni gitu kan. Akhirnya saya pindah ke desain komunikasi, visual dan lebih sukses. Nah, ini menurut saya tuh monjang jauh banget ya, karena memang bener-bener di sini dia itu ditekan gitu ya, ditekan untuk masuk ke teknik, tapi ini dia tuh ke ini apa namanya, passion dia tuh di bidang seni ya, terus melanjang ke komunikasi dia, visual dan lebih sukses gitu kan. Jadi ini ya benar-benar ya, triknya itu adalah ketika kalian emang benar-benar tahu arah kalian mau kemana ya, kalian harusnya tuh bisa lebih berarti lagi gitu kan, lebih mengoptimalkan ya kalian tuh mau ngarah ke sini ya otomatis kalian tuh harus bisa melatih nih lebih di dalam diri kalian itu kan. Jadi kalian ketika kalian dapat tekanan seperti ini nih ya, saya memiliki memiliki jurusan teknik karena tekanan tuan. Ya mungkin tekanan faktor apa gitu, mungkin keluarga atau yang segala macamnya gitu kan ya. Tapi pesan dia itu ngarah ke bidang seni itu kan, otomatis dia pindah ke desain komunikasi itu kan ya. Ini lumayan jauh banget pindah teman-teman ya dari teknik ke desain komunikasi visual itu kan. Itu jauh banget. Buat ngeset kak. Oke, pesan ya. Ingat, desain bukan hanya tentang belajar, tapi juga tentang bagai membangun masa depan yang kita cintai. Gitu ya teman-teman ya. Jadi jangan lupa uh, kita tuh desain tuh nggak hanya belajar, tapi juga kita belajar tentang membangun masa depan yang baik gitu ya. Karena kalau misalnya kita udah membangun masa depan baik ya, otomatis kita karirnya akan lebih cemerlang gitu teman-teman. Oke, boleh satu lagi kak? Oke, terima kasih teman-teman ya. Mohon maaf kalau misalkan ada salah kata atau memang nanti saya selama pembahasan itu kecepatan ngomongnya. Mungkin buat teman-teman yang ada ditanyakan, mungkin nanti bakal diarahkan langsung oleh moderator. Dan terima kasih banyak atas kesempatannya. Ya, mohon maaf. Ini karena waktu juga udah mau habis, jadi nanti kita bakal disiapkan
Zoom baru lagi ya teman-teman ya. Nanti bakal dikirim linknya ke grup. Jangan lupa buat teman-teman untuk join lagi untuk mendengarkan pembahasan berikutnya. Oke, saya kembalikan ke moderator. Untuk moderator dipersilakan. Oke, terima kasih ya Kak Sultan. Ini aku akhiri dulu. Ini langsung ke Pak Stanley atau bagaimana? Waktunya cukup gak sih tuh Kak? Kata tadi pas di layar tuh tinggal 10 menit gitu Kak. Iya Hmm, ya, ya. Gimana? Yuk Kak. Oh, ini udah ada linknya sama Pak Stanley, dikasih Pak Oh, oke Stanley. teman-teman, buat teman-teman bisa pindah ke link Zoom yang dikasih di kolom komentar ya. Langsung aja masuk Oke. gitu belum, teman-teman. belum, belum. Itu masih yang lama, Kak. Maaf. Oh, masih lama? Oke, oke. Ya, Maaf, maaf. sebentar ya. Maklum Kak, siang-siang belum makan. Belum Berarti ngopi Kak. Oke, sekarang ini guys, kita bisa mohon bantuan ini ya. Bisa ke Zoom yang baru ya. Karena ini sepertinya kita lagi ngontrak soalnya. Oke, so ya sambil kita siap-siap, bisa mohon bantuan ke Bitly, titip aja Zoom 2 ya. Oke, Oke. Aku see you then. aku oke, aku keluar dulu ya. Siap, gaskan. Oke. Sampai jumpa.